Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan ke kabar lainnya pemirsa, akibat salah paham sejumlah warga di Jalan HB Jasin, Kota Gorontalo terlibat bentrokan yang mengakibatkan 4 orang terluka akibat sabetan senjata tajam. Polisi pun telah menahan dan menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam peristiwa tersebut. Satuan Reserse Kriminal Polresta Gorontalo Kota mengamankan 11 orang warga yang terlibat bentrok di Jalan HB Jasin, Kota Gorontalo. Dari 11 orang yang diamankan, 3 orang masih berstatus anak di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan sejumlah pelaku terungkap bentrokan terjadi karena kesalahpahaman, di mana sepeda motor yang dikendarai tersangka P nyaris menyerempet beca motor yang dikendarai oleh korban NB. Korban NB, pengemudi becak motor, sempat mengeluarkan kata-kata kasar karena tidak terima diserempet, sehingga terjadi cekcok dan penganiayaan terhadap P dan K. Namun sejumlah kerabatnya yang mengetahui kejadian itu mendatangi lokasi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap NB dan 2 rekannya dengan senjata tajam. Dalam bentrokan tersebut, 4 orang mengalami luka senjata tajam dan dilarikan ke rumah sakit. 11 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dalam bentrokan ini. Sesosok mayat wanita tanpa busana ditemukan warga Depok, Jawa Barat, tertutup dedaunan di perkebunan. Kuat dugaan mayat tersebut adalah korban pembunuhan. Warga di kawasan Tapos digegerkan dengan penemuan mayat wanita tanpa busana dan tanpa identitas di sebuah kebun. Pihak kepolisian langsung mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi di area masuk kebun. Mayat wanita tersebut tergeletak sudah membusuk di dalam kebun. Korban diperkirakan meninggal sudah seminggu lalu. Dari hasil olah tempat kejadian perkara sementara, di tubuh korban ditemukan sejumlah luka. Tubuh korban juga ditutupi dedaunan dan batang pisang, namun polisi tidak menemukan pakaian maupun alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Jenazah korban kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk menjalani otopsi. Pihak kepolisian belum menentukan penyebab kematian korban dan akan menunggu hasil otopsi. Kita menerima laporan dari warga yang kebetulan mencari rumput di sekitaran lokasi, mencium bau busuk, kemudian ternyata ada sesosok mayat wanita tanpa busana yang kemudian dia melaporkan ke Babin Kamtibmas kemudian ke Polsek dan Polres. Kemungkinan mayat tersebut dibuang sekitar 5 atau sampai seminggu, 5 hari sampai seminggu di situ dalam posisi tanpa busana. Kemudian kita karena ada pembusukan kita masih belum bisa memastikan penyebab kematian. Sementara kita akan kirim mayat tersebut ke RS Polri ya bersama identitas untuk melakukan identifikasi, termasuk dengan mungkin ada pengambilan sidik jari dan mungkin ada alat bukti lain seperti sperma segala macam. Kita akan cek nanti langsung di RS Polri. Diduga kemudi tak berfungsi dengan baik, kapal motor penyeberangan atau KMP Panorama Nusantara tidak dapat sandar di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Akibatnya kapal bermuatan ratusan kendaraan terbawa arus laut hingga keluar alur dermaga. Setelah terombang-ambing hingga 4 jam di laut, KMP Panorama Nusantara akhirnya dapat bersandar di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. KMP Panorama Nusantara terombang-ambing di dekat pelabuhan lantaran kemudi kapal rusak. Petugas kapal akhirnya dapat dievakuasi kapal KMP Panorama Nusantara menggunakan kapal penyelamat tugboat.